Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada kuliah ke-10 ini, kita akan bersama-sama membahas penyelesaian struktur statistik tentu dengan metode cross pada balok menerus. Nanti pada video bagian pertama akan disampaikan satu contoh soal, kemudian akan dilanjutkan dengan bagian kedua dan seterusnya. Yang penting diikuti di sini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan iterasi di dalam penyelesaian struktur ini. Marilah kita ikuti penjelasan ini dengan baik. Kita mulai dengan langkah-langkah penyelesaian dengan metode cross. Di sini akan kita jelaskan bagaimana cara penyelesaian itu. Dari soal yang ada, yang pertama adalah anggapan struktur. Anggapan struktur ini penting karena menyangkut pada perhitungan, baik pada perhitungan kekakuan, kemudian perhitungan angka distribusi, serta perhitungan momen primer. Yang kedua, dengan anggapan tersebut, kita hitung kekakuan batang dan kemudian kita hitung faktor distribusi. Kemudian dengan anggapan tersebut, kita hitung momen primer dengan rumus-rumus yang ada sesuai dengan bentuk dari anggapan struktur yang ada. Setelah kita mengetahui faktor distribusi serta momen primer, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel iterasi. Yang perlu dipahami adalah bahwa jumlah momen yang mungkin ada itu adalah merupakan jumlah kolom dari tabel. Kemudian iterasi dilakukan dari titik buhul dengan sigma momen primer terbesar dan dilakukan sampai mendekati 0. Kelima, setelah kita memperoleh hasil akhir dari momen distribusi, maka langkah selanjutnya adalah menganggap struktur tersebut sebagai simbol BIM dan kita hitung reaksi serta momen yang ada. Yang keenam, menghitung reaksi perletaan struktur statistik tentu. Kemudian kita bisa menggambarkan bidang D dan bidang M. Nah, demikian alur dari penyelesaian struktur statistik tentu dengan metode cross. Selanjutnya kita lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat pada contoh soal pertama, kita memiliki balok menerus dengan 3 bentang, yaitu bentang A, B, C, dan D. Beban yang ada adalah beban terbagi rata menerus. Di sini kita berikan contoh yang sederhana karena untuk lebih memudahkan pengertiannya. Kemudian yang perlu dipahami di sini adalah bahwa karakteristik dari balok tersebut berbeda. Bentang AB memiliki EI1, kemudian bentang BC 2 EI, dan CD EI. Kita diminta untuk menggambarkan SFD dan BMD dengan metode cross. Untuk penyelesaiannya,
kita memotong-motong struktur tersebut menjadi 3 balok dengan tumpuan-tumpuan yang ada. Nah, yang perlu dipahami bahwa pada pertemuan 2 batang atau lebih, maka dianggap sebagai jepit. Sehingga di sini pada B itu akan menjadi jepit, di C jepit, D roll, dan A adalah sendi. Nah, kita lihat di sini bagaimana menggambarkan anggapan dari struktur tersebut. Yang pertama adalah balok AB. Nah, pada balok AB, tumpuannya pada A adalah sendi, pada B adalah jepit. Kita gambarkan juga di situ adalah momen yang terjadi. Nah, pada metode cross, momen itu menghadap pada titik buhulnya. Untuk momen yang putarannya itu searah dengan putaran arah jarum jam, tandanya positif. Berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam itu negatif. Demikian pula beban yang ada. Berikutnya adalah bentang BC. Di B jepit, di C juga jepit. Momennya juga kita gambarkan. Kemudian pada CD ini menjadi jepit roll. Nah, atas dasar dari gambar ini kita bisa menghitung angka kekakuan dari balok-balok tersebut yang nanti akan digunakan dalam menghitung angka distribusi untuk iterasi serta menghitung momen primer yang bekerja pada titik buhul tersebut. Berikutnya adalah menghitung angka distribusi yang dimulai dengan menghitung angka kekakuan. Jadi angka kekakuan itu untuk sekarang pembagiannya dulu. Jadi kita lihat di situ titik buhul yang memiliki momen itu ada 2, yaitu B dan C. Maka kita bagi seperti ini. B itu memiliki 2 elemen, yaitu BA dan BC. Sedangkan C, CB dan CD. Kemudian BA dari gambar yang ada merupakan balok dengan perletaan jepit sendi. Maka angka kekakuannya adalah 3I/4 kali 1/8. Jadi 3/4 itu adalah karena perletaannya jepit sendi. Jadi 3/4 I/L. Kita tuliskan 3 kali I per 4 kali 8, 32. E-nya tidak perlu kita masukkan. Sedangkan pada BC itu 2 EI. Maka kita tulis di sini 2 I/L, yaitu 12 1/6. K 2I/12 1/6. Sedangkan CD itu karena perletaannya jepit roll, maka 3/4 I/L. Nah, kita sudah memperoleh angka kekakuan dari batang-batang yang ada. Maka selanjutnya adalah menghitung angka distribusi. Angka distribusi diperoleh dari pembagian kekakuan yang ada dibagi dengan jumlah kekakuan. Jadi pada batang BA, angka distribusinya adalah 3/12 per 3/12 per 1/6. I-nya tidak perlu kita cantumkan. Maka diperoleh 0,36.
Kemudian di sini 1/6 dibagi 3/12/1/6. Demikian pula pada CB 1/6 dibagi 1/6/3I/32. Diperoleh 0,64 dan CD 0,36. Nah, yang perlu dipahami adalah angka distribusi ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung momen distribusi dari momen primer yang ada. Karena momen primer harus dilawan oleh momen distribusi, maka hasilnya kita bagi 2 oleh BA dan BC, yaitu 0,36 dan 0,64. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan 1. Demikian pula pada titik buhul C, momen primer yang ada akan ditahan oleh balok CB dan CD. Ini totalnya harus sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah menghitung momen primer. Nah, pada bentang ini bebannya adalah beban terbagi rata menerus, maka kita bisa langsung gunakan yaitu MBA sama dengan min. Min itu karena putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi ini untuk momen primer, rumusnya ada di bagian depan penjelasan. Kemudian inilah hasilnya min 80 kN/meter. Kemudian MBC itu adalah 1/12 plus ini. Ini 1/8 itu tadi karena jepit sendi, sedang ini adalah jepit-jepit, diperoleh 120. MCB juga sama caranya, diperoleh min 120. Nah, kemudian kita menghitung tabel distribusi momen. Ini berdasarkan pada perhitungan angka distribusi dan momen primer yang terjadi. Jadi kita akan membuat tabel distribusi momen. Tabel distribusi momen itu dibuat berdasarkan titik buhul yang memiliki lebih dari 2 batang atau yang memiliki momen. Jadi B ada 2 batang yaitu BA dan BC. C adalah CB dan CD. Kemudian salah satu syaratnya adalah bahwa batang yang sama itu harus diletakkan berdampingan karena nanti akan dihitung momen induksinya. Jadi di sini kita tuliskan B adalah titik buhulnya, kemudian bentangnya BA dan BC. Jadi bentang itu kita beri nama mulai dari nama titik buhulnya BA, BC, kemudian C, CB, dan CD. Kemudian angka distribusinya kita tuliskan. Langkah ketiga adalah momen primer, kita tuliskan sesuai dengan tandanya, yaitu min 80, 120, dan min 120. Jadi momen primer yang akan kita hitung nanti harus kita jumlahkan momen primer yang terjadi pada titik buhul tersebut. Sebagai contoh, pada titik buhul B ada min 80 dan plus 120. Sedangkan C itu min 120. Jadi pada B akan terjadi momen primer sebesar plus 40. Nah, perlu diingat di sini bahwa tanda itu untuk membandingkan besarnya itu tidak pengaruh karena momen itu magnitudenya yang paling kita inginkan. Jadi
40 plus dan min 120 itu akan besar yang min 120. Min itu hanya tanda putarannya. Untuk selanjutnya akan kita lakukan iterasi. Nah, dalam hal ini iterasi akan kita lakukan dengan menggunakan Excel. Mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya dengan Excel. Nah, di sini kita bisa melihat dalam lembar Excel ini, untuk contoh 1, kita gambarkan seperti tabel tadi. Kemudian yang pertama titik buhulnya, titik buhul B dan C, kemudian batang-batangnya, kemudian angka distribusinya, dan momen primer. Nah, kita lihat di sini pada titik buhul B dan C itu jumlah momen primernya itu adalah plus 40 untuk B dan C adalah min 120. Jadi besar yang di C. Jadi kita akan memulai iterasi itu dari C. Kenapa dilakukan dari C? Karena kita akan melakukan iterasi dari titik buhul dengan momen yang terbesar, kemudian baru ke titik buhul berikutnya. Demikian kita lakukan berkali-kali sampai momennya itu menjadi 0. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Saya simbolkan seperti ini. Kemudian ini saya tutup dulu. Nah, seperti ini yang ada. Jadi, saya akan mulai dari titik buhul C. Bagaimana cara melakukan perhitungan angka distribusi? Jadi, pertama gambarannya seperti ini. Bahwa momen primer yang ada itu akan dilawan oleh momen distribusi yang ditahan oleh batang-batang yang ada. Sehingga jumlah dari momen primer akan sama dengan jumlah dari momen distribusi. Sigma momen pada suatu titik buhul harus sama dengan 0. Maka kalau pada titik buhul C itu momen primernya minus 120, maka momen yang terjadi, momen distribusi pada batang CB itu adalah tandanya positif. Jadi tanda momen distribusi itu berlawanan dengan momen primernya. Maka di sini coba kita lihat bagaimana caranya. Di sini hanya ada satu momen saja, yaitu minus 120. Maka cara menghitungnya adalah di sini adalah sama dengan minus kali minus 120 kalikan 0,64. Kita lihat di sini besarnya adalah sama dengan ini. Jadi minus kalikan minus 120 kalikan 0,64 diperoleh 76,800. Kemudian beralih ke batang berikutnya, yaitu sama dengan minus kali minus 120 kalikan 0,36. Inilah hasilnya, yaitu 43,2. Nah, yang penting di sini bahwa ini kalau saya jumlahkan ini harus sama dengan 0. Jadi min 120 ditambah 76,8 ditambah 43,2 itu sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah menghitung momen induksi. Jadi pada batang yang sama, CB, itu pada BC nanti akan ada momen induksi yang besarnya adalah setengah dari momen distribusi.
Jadi inilah momen distribusinya. Jadi kalau di sini 76,8, maka di sini 38,4. Kemudian kita garis bawah. Ini untuk menutup supaya nanti kita tidak bingung. Kalau tidak ditutup nanti kan batasnya tidak jelas. Nah, demikian, ini adalah langkah yang pertama. Kemudian kita akan melangkah pada titik buhul berikutnya, yaitu di B. Jadi setelah C ke B. Saya tutup dulu. Nah, seperti ini. Ini yang ada. Jadi pada titik buhul B di situ ada 3 buah momen. Yaitu momen primer BA, momen primer BC, dan momen induksi. Saya sengaja memberi warna merah supaya jelas terlihat bahwa itu adalah momen induksi. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah kita jumlahkan momen yang ada di sini. Di sini ada 3 buah momen. Kemudian tandanya kita balik. Maka di sini adalah sama dengan min kurung besar min 80 ditambah 120 ditambah 38,4. Kemudian kalikan 0,36. Maka kita peroleh minus 28. Jadi ini totalnya kan positif, maka hasilnya harus negatif. Langkah berikutnya adalah ke batang BC. Momen distribusi di BC adalah sama dengan minus, kemudian kalikan dalam kurung min 80 plus 120 plus 38,4 kalikan dengan angka distribusi 0,64. Hasilnya adalah min 50,176. Dan jangan lupa ini harus diinduksikan. Maka separuhnya induksi adalah setengahnya. Saya beri warna merah supaya jelas bahwa itu adalah momen induksi. Jadi kita sudah melangkah dari titik C ke B. Di sini masih belum 0. Maka harus kita distribusikan lagi. Jangan lupa di garis bawah. Kemudian kita mulai melakukan iterasi yang ketiga. Jadi pada titik buhul C, setelah saya tutup garis ini, di sini kelihatan bahwa ada momen sebesar minus 25,08800. Ini harus kita distribusikan. Caranya seperti tadi, karena di sini ada satu momen, maka kita balik tandanya, yaitu sama dengan minus kali min 25,088 kalikan 0,64. Diperoleh 16,05632. Di sini sama dengan minus kali min 25,088 kalikan 036. Diperoleh 9 sekian. Kemudian jangan lupa hasil ini langsung kita induksikan. Nah, dalam melakukan perhitungan ini, kalau kita dengan kalkulator, maka begitu diperoleh ini langsung kita bagi 2, tulis di sini. Kemudian melangkah lagi ke B. Melangkah lagi ke B dengan cara yang sama, kita akan memiliki plus 8,02816. Jadi momen distribusi di sini adalah kita balik tandanya dengan min. Sama dengan min kali 8,02816 kali 0,36.
kemudian minus sama dengan minus 8,02816 kalikan 0,64. Kemudian diinduksikan. Nah, demikian ini kita lakukan terus-menerus sampai setelah ini kita selesaikan di titik buhul C, diperoleh momen distribusi, kemudian ke B, ke C lagi, ke B, ke C, dan seterusnya sampai momen itu akan menjadi 0. Nah, kita lihat di sini, langkah di sini ini sudah menjadi 0. Jadi ini 0, 0, 0, berarti kita bisa berhenti melakukan iterasi. Kemudian ini kita jumlahkan. Jadi yang kita peroleh seperti ini. Kemudian ini kita jumlahkan. Jadi tinggal kalau menggunakan Excel langsung kita pakai sum saja. Jangan lupa menjumlahkannya dari sini. Semuanya. Nah, sampai di sini. Ya. Dari momen primer yang ada sampai momen yang terakhir. Kita jumlahkan. Kemudian demikian pula yang di sini. Ini juga kita jumlahkan. Nah, demikian itu kita lakukan pada semua batang. Nah, yang perlu dilihat adalah bahwa jumlah momen tersebut harus sama dengan 0. Ini dan ini 0, ini dan ini 0. Jadi kalau kita jumlahkan, ini pada batang momen yang terjadi pada suatu buhul itu harus sama dengan 0. Jadi BA ditambah BC 0. CB tambah CD 0. Nah, demikian cara melakukan iterasi. Jadi yang diperoleh di sini adalah momen akhir. Jadi yang kita peroleh di sini adalah momen akhir, di mana dalam kuliah dengan menggunakan metode Clapeyron itu langkahnya cukup panjang. Kalau di sini langkahnya lebih sederhana, hanya butuh ketelitian. Jadi saya sarankan kalau mau menghitung ini nanti pada saat ujian akan lebih enak kalau kita hitung dengan Excel, meskipun nanti kita tulis lagi di kertas folio garis. Demikian cara iterasi itu kita lakukan sampai nilainya 0. Jadi yang diperoleh adalah momen akhir. Jadi inilah hasil akhirnya dengan langkah yang dijelaskan dengan Excel tadi. Ini yang kita ambil adalah yang terakhir ini. Ini adalah momen-momen yang dihasilkan dari iterasi tadi. Jadi ini akan lebih sederhana dibandingkan dengan cara perhitungan dengan Clapeyron. Nah, sampai di sini itu kita langkahnya sudah memperoleh momen akhir, maka langkah berikutnya sama dengan langkah-langkah pada perhitungan dengan metode Clapeyron, yaitu dengan menganggap struktur dasar itu sebagai simple beam. Nah, di sini saya gambarkan lagi, ini dengan perletaan menjadi sendirol. Kemudian reaksi yang ada adalah RA aksen, artinya aksen itu adalah menunjukkan bahwa reaksinya adalah reaksi pada balok sederhana atau simple beam. Ini kita hitung statika. Jadi tentu di sini RA sama dengan RA aksen sama dengan RB aksen sama dengan setengah dari bentang ini.
Jadi setengah dari 0,5 kali 10 kali 8 diperoleh 40 kilonewton. Kemudian di sini dicari Mmax-nya adalah 1/8 kL kuadrat. Demikian pula pada batang BC. Di sini ada RB1, di sini RB2. Yang kanan itu 2. Caranya sama. Demikian pula dihitung Mmax-nya. Jadi ini pada contoh yang pertama ini masih sederhana karena menggunakan beban terbagi rata dan penuh. Hanya untuk tujuan penjelasan yang mudah. Nah, langkah berikutnya adalah struktur statis tak tentu. Jadi kita menganggap strukturnya sebagai struktur statis tak tentu, kemudian mencari reaksi perletaan. Jadi ini sama dengan pada metode Clapeyron, karena momen-momen akhirnya sudah diperoleh. Inilah rumusnya. Di RA sama dengan RA aksen minus RMBA per 8. Jadi kalau momen dari seberangnya itu negatif. RB1 kita hitung, RB1 aksen ditambah MBA per 8. Tandanya positif karena pada titik buhulnya sendiri. Kemudian RB2 adalah bentang BC. Nah, di sini ada dua buah momen, yaitu BC dan CB. Titik buhulnya sendiri positif, titik seberang negatif. Kita masukkan di sini. Jadi di sini tandanya tidak kita masukkan ya, tanda negatifnya, kecuali berubah tanda. Jadi kalau tadinya kita anggap positif menjadi negatif, baru tanda itu kita masukkan. Nah, di sini kalau pada contoh di buku itu langsung dihitung pada RB. Kalau saya lebih suka dengan membagi kiri dan kanan, karena ini nanti akan memudahkan kita dalam menggambar bidang D-nya. Baru kita satukan. Jadi RB totalnya baru kita hitung. Kalau di dalam buku itu langsung ke sini. Dengan rumus yang ada itu langsung ke sini. Kalau saya lebih suka untuk membagi menjadi kiri dan kanan supaya memudahkan dalam penggambaran. Nah, demikian pula RC1, kemudian RC2 di total, serta RD. Jadi ini teorinya sama dengan pada Clapeyron. Nah, kita sudah memperoleh reaksi-reaksi perletaan. Sekarang kita menghitung momen maksimum. Jadi kita gambarkan, sebetulnya kita gambar dulu baru hitungan ini. Jadi ini diperoleh dari simple beam-nya, ini diperoleh dari statis tak tentu. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa mencari pada bentang AB, momen maksimum itu terletak pada D sama dengan 0. Bagaimana caranya? Adalah RA min Q kali X sama dengan 0. Jadi momen maksimum terletak pada D sama dengan 0. Jadi kita cari, tentu dari pembebanan yang ada, itu akan terjadi imbangan RA dikurangi Q kali X. Nah, diperoleh X-nya adalah 2,60695 meter. Kita gambar di sini. Kemudian Mmax-nya adalah ini, dari RA kali X, RA aksen kali X, kemudian dikurangi dengan 0,5 Q kali X kuadrat minus Y. Inilah perhitungannya, yaitu dengan perbandingan segitiga sebangun. Maka diperoleh Mmax pada bentang AB 33 sekian. Di sini.
Jadi dengan perbandingan segitiga nanti kita bisa peroleh. Kemudian demikian pula pada bentang BC, ini bentuknya adalah trapesium. Momen maksimum juga D sama dengan 0, kita peroleh, kita ngambilnya dari B. Kemudian M max-nya ini dari RB2 kalikan Y. Nah, Y itu ini, yaitu dengan ini, membandingkan pada trapesium. Kita ambil di sini berapa, kemudian di sini Y-nya berapa. Jadi RB2 dikurangi ini 0,5 G kali X kuadrat. Inilah perbandingan. Perbandingan ini kita tarik garis horizontal, kemudian baru perbandingan segitiga. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah menggambar. Gambarnya bagaimana caranya? Menggambar bidang D adalah diperoleh dari reaksi-reaksi perletaan. Jadi di sini ada RA, di sini ada RB. Nah, di sini dalam menggambar itu yang kiri adalah RB1, yang kanan adalah RB2. Ini RB1, ini RB2. Kemudian untuk bidang M-nya. Bidang M itu yang pertama kita gambarkan pada struktur statis tertentu simple beam. Ini. Kemudian baru kita gambarkan ini adalah MB, ini MC. Kita tarik, maka gambarnya seperti ini. Jadi demikian untuk contoh yang pertama ini, semoga bisa dipahami dengan baik.